Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada saat ini kita masih bisa dipertemukan dalam pembelajaran daring atau online. Kita akan mempelajari tentang kerjasama di dalam berbagai bidang. Namun sebelum itu, Bapak mengingatkan kembali kepada anak-anak sekalian, mari kita belajar dengan rajin dan disiplin walaupun dalam keadaan kondisi pandemi seperti sekarang ini. Yang kedua, mari kita sama-sama mentaati protokol kesehatan. Kalau berkegiatan, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa membawa hand sanitizer atau mencuci tangan secara berkala. Mudah-mudahan dengan cara ikhtiar demikian kita dijauhkan dari penyakit atau virus COVID-19. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kerjasama ya dalam berbagai bidang. Nantinya kita akan mempelajari kerjasama dalam politik, ekonomi, sosial, budaya. Namun sebelumnya kita tentu harus memahami dulu apa itu kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Jadi syaratnya minimal harus ada dua orang. Karena kalau satu orang bukan kerjasama namanya ya. Selanjutnya unsur-unsur yang ada dalam kerjasama. Pertama subjek ya atau pelaku. Tentu harus ada orang yang bekerja sama. Itu jumlahnya dua orang atau lebih. Yang kedua memiliki tujuan dan target yang sama. Ya, kalau tujuan dan targetnya berbeda maka tidak akan terjadi kerjasama. Contohnya misalkan kita bekerja sama untuk bergotong royong membersihkan jalan. Kalau yang satu membersihkan jalan, yang satu mengotori jalan, tentu tidak akan terjadi kerja sama. Yang ketiga adanya kegiatan atau aktivitas yang dikehendaki bersama. Nah tadi ya, kalau kerjasamanya yang satunya membersihkan, yang satunya mengotori, tidak bisa jadi kerjasama, malah menjadi hal yang bertentangan satu sama lainnya. Berikutnya dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalkan kalau kerjasamanya yang satu orang dikerjakan pagi-pagi, yang satu orang sore, ya itu mungkin tidak bisa menjadi kerjasama yang baik ya. Pentingnya kerjasama. Kenapa kerjasama menjadi satu hal yang penting? Dengan kerjasama kita bisa menghargai pendapat orang lain ya. Contohnya misalkan kalian dengan teman kalian bekerja sama, bekerja kelompok. Nah tentu ketika kalian bekerja kelompok, mengerjakan sesuatu hal berbarengan, akan ada perbedaan pendapat satu sama lain. Nah kita nanti diajarkan untuk menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat kita terhadap orang lain. Yang kedua adanya tanggung jawab. Dengan kerjasama kita juga mempunyai tanggung jawab masing-masing ya, sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan. Kalau salah satunya tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya, maka kemungkinan hasilnya tadi tidak akan tercapai dengan baik. Yang ketiga kebersamaan. Dengan adanya kerjasama, tentu kita akan melakukan ya, atau akan terjadi kebersamaan. Yang keempat menumbuhkan kepedulian. Dengan adanya kerjasama tadi, kita akan peduli terhadap teman kita atau dengan siapa, dengan masyarakat, akan menimbulkan kepedulian satu sama lainnya. Kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang baik juga. Seseorang di dunia ini tidak bisa hidup sendiri ya, karena pada hakikatnya manusia itu saling membutuhkan. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mengutamakan komunikasi yang baik antar tim. Faktor-faktor yang mendorong adanya kerjasama. Yang pertama memiliki tujuan yang sama ya. Nanti kalau tujuannya berbeda ya tidak bisa kerjasama karena memang berbeda pekerjaannya, berbeda cara mengerjakannya, berbeda juga nanti hasilnya. Yang kedua hubungan timbal balik, saling membutuhkan satu sama lain. Contoh kerjasamanya mungkin yang secara tidak sadar adalah kita
sebagai penjual misalkan membutuhkan pembeli ya. Pembeli sebaliknya juga membutuhkan penjual. Satu sama lain saling bekerja sama maka akan saling menguntungkan. Yang selanjutnya komunikasi ya. Dalam situasi apapun, misalkan tadi kembali ya, contohnya kalian bekerja sama atau kerja kelompok mengerjakan satu proyek prakarya misalkan. Ketika tidak ada komunikasi yang baik, ini bagian tugas siapa, yang ini bagian tugas siapa, maka tidak akan terjadi kerjasama yang baik dan benar juga. Nantinya juga hasil pekerjaannya tidak bisa dicapai dengan benar ya. Selanjutnya, kerjasama harus berdasarkan norma tertentu. Pertama, kerjasama harus bersifat adil ya. Adil dalam artian misalkan tadi mengerjakan proyek atau keterampilan prakarya, yang satu misalkan mengerjakan, yang lainnya menonton ya. Dari 6 anggota tim misalkan satu orang mengerjakan, yang 5-nya nonton, cuma misalkan iuran atau udunan, ya tentu itu tidak adil ya. Yang kedua, menghargai keberadaan dan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Ini mungkin skupnya nanti dalam lingkup nasional ya. Menghargai keberadaan dan keberagaman suku. Mungkin misalkan kalau nanti kalian takdirkan untuk menjadi pengusaha, misalkan lintas provinsi kah, lintas pulau, kalian nanti menghadapi orang yang berbeda suku, berbeda agama dan ras. Tetap kalian harus menghargai perbedaan tersebut ya, karena kita sebagai bangsa Indonesia harus menghargai perbedaan tersebut. Selanjutnya, tidak untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Contoh paling kecilnya adalah kalian tidak bisa bekerja sama dalam tugas sekolah misalkan, atau PR, atau ulangan bahkan ya. Ulangan kalian bekerja sama itu tidak boleh. Sebagaimana dalam agama kita, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi bekerja sama itu harus dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak boleh bekerja sama dalam kejahatan. Ya kalau niron itu bukan salah satu bentuk kerjasama ya, itu adalah salah satu pelanggaran. Yang selanjutnya, tidak bertentangan dengan norma. Contohnya misalkan tadi bekerja sama untuk misalkan mencuri, ya tidak boleh. Bekerja sama untuk membegal, tidak boleh. Bekerja sama untuk mencelakai orang, ya tidak boleh ya. Tetap bekerja sama harus sesuai dengan kebaikan ya. Tadi Bapak juga katakan agama kita menyuruh kita untuk bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Tidak boleh bekerja sama dalam kejahatan. Demikian sampai di sini dulu pembelajaran hari ini supaya tidak terlalu bosan. Sekali lagi mudah-mudahan tidak puas ya, sehingga nanti kalian mencari alternatif lain pembelajaran. Mudah-mudahan kalian bisa menggunakan media ini dengan baik dan benar, digunakan untuk belajar, untuk hal-hal positif, tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Sekali lagi, selamat belajar, semoga tetap dalam kesehatan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan saat ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan ada kedepannya insya Allah ada perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.